Salam, selamat malam Bapak Ibu, para peserta kursus Injil Yohanes. Sebelum kita memulai kursus kita pada malam hari ini, kita akan membahas Yohanes bab 6, melanjutkan dari pertemuan kursus sebelumnya. Sebelum itu mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh belajar pada malam hari ini untuk lebih mengenal Engkau dalam firman-Mu melalui Injil Yohanes pada malam hari ini. Bapak yang baik, kiranya Engkau berkati Romo Gunawan yang akan menjadi pembicara pada kursus malam hari ini. Engkau berkati dia, dan biarlah Romo yang kudus juga memimpin kami dalam pertemuan ini. Bapak yang baik, ke dalam tangan kasih, kuasa, dan kerahiman-Mu kami serahkan seluruh acara ini, sebab Engkau Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat malam Romo Gunawan. Kita akan mulai rangkaian kursus ini. Kami persilakan pada Romo Gunawan untuk memulai kursus pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami silakan Romo Gunawan. Terima kasih. Ya, biasanya ada pengantar-pengantar yang lain, mau ditayangkan sekarang atau nanti? Tata tertib brief. Mas Lintaka bisa share nggak? Oke, saya akan bacakan tata tertib untuk pertemuan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu semua. Peserta wajib rename dengan format nama, panggilan, dan juga paroki. Jika ada yang belum melakukan hal ini, tolong untuk merubah hal tersebut dengan merename nama panggilan dan dari paroki mana. Sebelum mulai pembelajaran dimulai, mic dan video boleh on. Di sini Bapak Ibu boleh menyalakan video, nanti mic akan di-unmute oleh host. Jika ada kendala dengan jaringan, Bapak Ibu boleh mematikan video. Jadi jika memang bisa untuk menyalakan video, silakan menyalakan video supaya nanti Romo juga boleh melihat para peserta. Peserta wajib berpakaian rapi dan dalam posisi duduk. Bapak Ibu, ini kita kursus kitab suci, jadi sebisa mungkin kita ambil posisi duduk yang baik selama kursus ini. Selanjutnya, peserta wajib menyiapkan kitab suci dalam bentuk buku, bukan elektronik. Ketika membuka kitab suci, diharapkan video dalam keadaan on. Untuk pertanyaan tentang materi kursus atau kitab suci, silakan tulis di live chat dengan format nama, lalu bab, ayat berapa, dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Demikian tata tertib kursus kita sepanjang malam ini. Terima kasih. Silakan Romo. Para Ibu Bapak dan Saudaraku terkasih, selamat malam. Hari ini kita melanjutkan permenungan kita melalui Injil Yohanes. Kita sampai kepada bab 6 dalam pertemuan yang ke-8 ini. Kita sudah mengetahui dari awal bahwa di dalam Injil Yohanes ada sesuatu yang sangat berbeda dengan Injil-Injil sebelumnya. Injil Matius, Markus, Lukas. Kalau Injil sinoptik sebelumnya dikatakan bahwa diceritakan bahwa Yesus dalam kitab suci dikisahkan tentang satu perjalanan dari Galilea menuju ke Yudea dan berakhir di Yerusalem, meskipun Matius masih menambahkan di Galilea saat terakhir dan juga Yohanes. Ya, namun di dalam Injil Yohanes kita melihat
bahwa Yesus itu tidak hanya satu kali pergi ke Yerusalem, tetapi sekurang-kurangnya 3 kali. Maka kita seringkali mengatakan Yesus itu berkarya selama 3 tahun. Karena Yesus merayakan Paskah di Yerusalem sekurang-kurangnya 3 kali. Berarti tiap tahun 1 kali. Nah, apa yang diceritakan oleh Yohanes di bab 6 itu peristiwanya terjadi di Galilea. Ya, ceritanya adalah tentang Yesus yang memberikan makan kepada 5.000 orang. Itu ada di Galilea, di danau. Di sekitar danau Galilea atau danau Tiberias atau danau Genesaret atau danau Kineret. Dan rupa-rupanya peristiwa perbanyakan roti dan ikan itu menjadi peristiwa atau kisah terakhir Yesus di Galilea. Sesudah selesai bab 6 ini, Yesus kembali lagi ke Yerusalem, ke sebelah selatan. Dan sampai terakhir bab 20, itu Yesus ada di Yerusalem. Dan ini bab 6 ini terakhir. Nanti bab 7, 8, 9 sampai 20 Yesus berada di Yerusalem. Nah, kita melihat di bab 2 sampai bab 4 di sana dikisahkan yang sudah kita hafal dari Kana ke Kana karena Yesus berkarya mulai di Kana ketika Yesus merubah air menjadi anggur, kemudian ke Yerusalem dan kembali ke Kana pada bab 4 terakhir. Melalui Samaria, ketemu wanita Samaria di bab 4 dan bab 3 adalah pertemuan Yesus dengan Nikodemus. Nah, sekarang ini setelah kita melihat 2 tanda atau mukjizat perubahan air menjadi anggur dan Yesus yang menyembuhkan anak perwira itu di Kana, berasal dari Kafarnaum, kita akan melihat di bab 6 itu 2 tanda lagi. Dari ke-7 tanda kita sudah melihat 2, sekarang hari ini kita melihat 2 tanda lagi. Tanda itu apa? 1 tentang perbanyakan roti dan ikan, lalu Yesus yang berjalan di atas air. Nah, dari sekian banyak kisah yang ada dalam Injil keempat atau 4 Injil yang kita punya, rupa-rupanya kisah tentang perbanyakan roti ini ditulis oleh semua penulis Injil, meskipun dalam varian yang sedikit berbeda. Dan kiranya ini satu-satunya yang ada dalam Injil Yohanes yang ditulis oleh Injil yang lain. Meskipun kisah sengsara Yesus sampai kepada penyaliban itu kurang lebih sama, tetapi kalau kita cermati, nanti ada sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Yesus mempergandakan roti, itu ada di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi semua penulis Injil menulis tentang pergandaan roti. Bahkan dalam Injil Matius dan Markus itu ada 2 kali cerita tentang pergandaan roti. Ya. Namun dalam Injil Lukas hanya sekali dan Yohanes juga sekali. Di dalam Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu kisahnya sangat pendek dan berhenti pada kisah perbanyakan roti sampai sisa 12 bakul penuh. Sedangkan Yohanes kemudian memperpanjang sampai 71 ayat.
yakni di sana ada pengajaran atau wejangan-wejangan tentang makna dari roti. Yang intinya dalam Injil Yohanes sebetulnya mau menampilkan sakramen Ekaristi. Di dalam Injil-Injil yang lain hanya berhenti pada mukjizat perbanyakan roti. 5 roti dan 2 ikannya sama, dan sisanya 12 bakul sama juga. Meskipun di tengah-tengahnya ada beberapa yang sedikit berbeda, seperti nanti tanda yang keempat. Ya. Tanda yang ketiga adalah perbanyakan roti, tanda keempat adalah Yesus yang berjalan di atas air. Nanti kita lihat sedikit agak berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Nah, dalam bab 5 kemarin, kita melihat Yesus masih ada di Yerusalem. Dan bagaimana Yesus kembali ke Galilea tidak banyak diceritakan di dalam kisah ini. Pokoknya tiba-tiba Yesus sudah sampai di Danau Galilea atau di Tiberias. Ya, kemarin bolak-balik ya, bab 4 Yesus di Yerusalem mau ke Galilea, ketemu orang Samaria karena harus lewat Samaria. Lalu Yesus balik lagi ke Yerusalem, bab 5 di kolam Bethesda, sekarang sudah sampai di Galilea lagi. Itulah kisah-kisahnya yang terjadi. Nah, kita lihat bagaimana kisahnya yang sudah kita tahu, kita hafal, karena sering kali kita baca, bahkan ada banyak nyanyian yang menggambarkan 5 roti dan 2 ikan, dan lain sebagainya. Namun di sana ada pesan-pesan yang rupa-rupanya perlu menjadi permenungan kita untuk mengenal tentang hari-hari pesta. Ya, ini dalam konteks hari pesta. Nah, ketika Yesus berada di Danau Galilea memperbanyak 5 roti dan 2 ikan, itu pada pesta apa? Nanti kita lihat di ayat-ayat yang berikutnya. Nah, kita baca mari Yohanes 6. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ya. Jadi danau itu ada nama-nama yang banyak. Satu, Danau Tiberias, karena apa? Karena di pinggir danau itu ada kota Tiberias. Biasanya kalau orang-orang berziarah, umat kita orang Jakarta berziarah, juga banyak menginap di pantai Danau Tiberias. Sangat indah sekali karena dari hotel itu bisa melihat di depannya Danau Tiberias yang sangat indah. Disebut Danau Galilea karena apa? Karena ada di wilayah Galilea. Galilea itu wilayah di utara. Lalu disebut Danau Genesaret, ya, karena di pinggir danau itu ada kota Genesaret. Lalu juga disebut Danau Kineret. Kineret, mengapa? Kineret itu adalah semacam alat musik kayak kecapi. Danau Galilea itu kalau dilihat dari atas pakai drone, itu mirip alat musik kecapi. Itulah nama-nama yang ada di dalam danau itu. Nama danau ada 4. Maka kalau kita seringkali membaca dalam teks-teks yang lain, ada nama-nama itu yang dipakai secara berbeda di tempat yang satu dengan yang lain, tapi danaunya ya sama aja. Ya. Nah, saat itu dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Kita melihat dalam teks-teks sebelumnya, khususnya dalam bab 2 ayat 23, kita hafal ayat itu,
banyak orang percaya karena Tuhan Yesus membuat banyak mukjizat. Ya, itu di sana ada teks. Dan sementara itu di Yerusalem selama hari raya Paskah, itu banyak orang melihat mukjizat dan mereka melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus. Nah, maka itulah yang menyebabkan kemudian banyak orang itu mencari Yesus terus-menerus karena percaya akan adanya tanda-tanda. Namun rupa-rupanya kepercayaan mereka masih dalam taraf yang permukaan. Yesus menghendaki lebih dari itu. Nanti kita akan melihat di dalam kisah. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat 4, inilah yang menjadi ciri khas dari bab 6, seperti yang lain-lain. Misalnya ada pesta hari Sabat kemarin, bab 5, itu dalam rangka pesta hari Sabat. Bab 6 ini dalam rangka ayat 4. Dan pesta Paskah, perayaan Paskah orang Yahudi sudah dekat, yaitu perayaan tentang pembebasan mereka dari tanah Mesir. Sebuah perayaan besar bagi orang Yahudi, karena saat itulah orang merayakan hari pembebasan dari perbudakan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulnya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, itulah ceritanya, kisahnya bab 6 Injil Yohanes, yang juga ada di dalam Injil Matius bab 14 ayat 13 dan juga bab Markus bab 6 ayat 30 dan seterusnya. Di Lukas ada di bab 9 ayat 10 dan seterusnya. Nah, mari kita telusuri sedikit, kita dalami satu persatu dari bab 6 ayat 1 dan seterusnya. Nah, kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 4, di situ ada sebuah introduksi atau pembukaan atau awal ke dalam kisah penggandaan roti. Ini ada informasi tentang peristiwa itu, dikisahkan di mana, di Danau Galilea,
atau Danau Tiberias. Dan penginjil tidak mengisahkan kapan Yesus pulang dari Yerusalem ya. Dan di dalam bab 5 itu Yesus masih menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun di Bethesda, tiba-tiba nongol di Galilea. Tidak ada sebutan kapan Yesus pulang, kapan Yesus sampai ke Galilea, tetapi hanya diinformasikan seperti itu. Lalu di Galilea ada di mana? Nah, nanti kita akan melihat Yesus yang menyeberang danau, kayaknya dari dari barat ke timur semacam itu dari dalam danaunya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke Israel, biasanya juga naik perahu, punya pengalaman naik perahu, naik kapal. Biasanya yang nginep di danau di situ, misalnya nginep di kota Tiberias, pagi-pagi dibawa dari hotel Tiberias, jalan kaki menuju ke sedikit pelabuhan yang kecil, lalu naik perahu, biasanya langsung menuju ke Kafarnaum. Karena di Kafarnaum itulah banyak terjadi pengajaran-pengajaran dari Yesus. Dan sekarang kita melihat orang-orang mencari Yesus. Karena apa? Karena sudah ada kisah-kisah sebelumnya yang tadi kita sebutkan, bahwa orang-orang banyak yang melihat mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus ketika di Yerusalem. Ya. Jadi yang dicatat oleh Yohanes memang tanda-tandanya hanya 7. Tetapi dari informasi yang lain, rupa-rupanya ada banyak juga mukjizat yang dibuat oleh Yesus atau tanda-tanda. Nah, oleh karena itu mereka selalu mencari Yesus untuk melihat atau untuk menyaksikan mukjizat-mukjizat dan minta penyembuhan-penyembuhan bagi orang-orang yang sakit dan lain sebagainya. Lalu dikisahkan Yesus naik ke gunung bersama murid-muridnya untuk berdoa. Di sana diinformasikan oleh penginjil bahwa saat itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Jadi kisah ini diceritakan oleh Yohanes di dalam konteks persiapan Paskah yang sebentar lagi sudah akan datang. Ya. Rupa-rupanya keterangan ini berhubungan dengan inti dari kisah yang nanti akan disampaikan di dalam pengajaran dan perjalanan Yesus yang panjang sesudah Yesus berjalan di atas air. Itu menjadi lanjutan dari ayat 1-15, kemudian ada pengajaran atau wejangan tentang roti hidup. Maka rupa-rupanya kisah roti hidup itu dekat dengan perayaan Paskah. Artinya apa? Ada kaitannya antara Paskah dengan Yesus yang mengajarkan tentang roti hidup. Nah, nanti dalam kisah roti hidup, barang siapa makan roti ini dan minum dari piala ini akan hidup selamanya. Itu yang diceritakan dalam Injil yang lain. Tetapi Yesus kemudian mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Dan itulah yang menggambarkan tentang perayaan Ekaristi. Itu sampai bab 4, ayat 4 seperti itu. Sekarang kita lihat selanjutnya. Apa yang terjadi di sana? Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang, banyak berbondong-bondong, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Kita masih ingat, murid pertama yang dipanggil oleh Yesus adalah Filipus. Ya. Kemudian Filipus memberitahu kepada Natanael, ya, di bab 1 ayat 40 misalnya saja. Lalu Andreas dan juga Petrus atau Simon.
Kita melihat panggilan itu. Nah, sekarang ini Filipus muncul lagi ya, ketika Yesus mau memperbanyak roti. Kita masih ingat ketika Filipus dan Natanael bersama dengan Yesus, Yesus mengatakan, hal-hal yang lebih besar daripada ini akan kamu lihat. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada ini. Dan inilah saatnya Filipus melihat peristiwa-peristiwa besar selain peristiwa perjumpaannya dengan Yesus di hari pertama. Nah, inilah perbuatan yang besar lagi, yakni ada perbanyakan roti. Maka Yesus bertanya kepada Filipus sengaja supaya Filipus ingat bahwa akan melihat hal-hal yang lebih besar. Jawab Filipus kepadanya, Filipus tidak pernah memberi jalan keluar, ya, tetapi dia hanya mengatakan roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Inilah kekasan Filipus di dalam beberapa teks, nanti di dalam bab 14 muncul lagi Filipus yang juga tidak tahu. Ya, ketika Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, yang percaya padaku, setiap orang yang mau kepada Bapa harus melalui aku. Filipus muncul lagi, tunjukkanlah Bapa kepada kami ya Yesus, itu sudah cukup bagi kami. Ya, kita lihat itu. Jadi Filipus selalu ramudeng-mudeng. Nah kalau Bapak Ibu sok-sok ngerti-ngerti ya sama dengan Filipus. Sama ya. Nah sekarang ini murid yang juga dipanggil pertama muncul lagi namanya Andreas. Ya, ini menurut Injil Yohanes ya. Andreas saudara Simon Petrus berkata memberikan solusi. Tetapi Filipus ini tidak pernah memberikan solusi. Dia hanya ya gimana lagi. 200 dinar nggak cukup, bahkan uangnya dari mana? Mungkin seperti itu. Lalu Andreas yang dari bab 1 itu kemudian memberitahu kepada Petrus, juga muncul di sini ketika Andreas memberikan satu jalan keluar. Tetap meskipun dia juga tidak tahu apa artinya 5 roti dan 2 ikan ini. Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Kisah ini sedikit berbeda dengan Injil yang lain. Di dalam Injil yang lain itu tidak pernah disebutkan Filipus dan Andreas. Bahkan hanya para muridnya yang dikatakan oleh Yesus. Ya, kamu yang harus memberi mereka makan. Tetapi tidak disebutkan juga bahwa ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Murid-muridnya mengatakan, ada padaku juga 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya peristiwanya diberkati oleh Yesus. Apa yang terjadi? Selanjutnya, Yesus melihat banyak orang yang datang kepadanya. Kita masih ingat ketika di bab 4 ya, dan juga mungkin bab 3 itu dikatakan di sana bahwa ketika orang Samaria itu bertemu dengan Yesus di sumur Yakub, Yesus pernah mengatakan ketika Yesus minta air. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, tidak akan haus lagi, bahkan akan menjadi sumber air, mata air di dalam dirimu. Lalu pembicaraan selanjutnya sudah kita bahas, sehingga orang Samaria itu, sekarang kami tahu bahwa engkau adalah Kristus yang diurapi. Lalu
orang Samaria itu bercerita kepada teman-temannya di kota. Lalu Yesus mengatakan panenannya sudah menguning, ya, panenannya sudah ada sekarang. Artinya apa? Pewartaan Yesus tentang Mesias, tentang Kristus dirinya, kemudian ada hasilnya, ada panenannya, yaitu mereka percaya kepada Yesus, bukan karena pewartaan orang Samaria itu, tetapi karena mereka melihat sendiri, berjumpa sendiri dengan Yesus. Nah, dengan demikian mau dikatakan juga bahwa panenan itu juga nanti akan tiba ketika orang menjadi percaya. Maka para murid juga dilibatkan di dalam peristiwa perbanyakan roti ini dari kisah tadi. Kamu yang harus memberi mereka makan, itu dalam Injil Sinoptik. Dan juga para murid terlibat dalam peristiwa itu ketika dia bertemu dengan seorang anak yang menyiapkan 5 roti dan 2 ikan itu. Juga di dalam peristiwa seperti penyembuhan di kolam Bethesda, Yesus mempunyai inisiatif, ya, sebagai tindakan. Kita melihat minggu yang lalu ketika Yesus menawarkan kepada orang sakit, apakah engkau mau sembuh? Ya. Dan di sini kita melihat lagi satu inisiatif dari Yesus. Yesus bertanya dari mana mereka bisa memperoleh roti itu dan memberi makan kepada orang banyak. Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita sedikit kemudian nanti melihat untuk yang berikutnya, pertanyaan dari mana? Ya, dari mana Yesus bertanya tentang dari mana mereka bisa memperoleh roti untuk memberi makan orang banyak yang mengikuti mereka. Kata dari mana ini menjadi penting, terutama karena nanti dalam wejangan Yesus tentang roti hidup. Ya, roti hidup yang kemudian dikatakan roti yang turun dari surga. Ya. Jadi roti itu dari mana? Roti itu yang turun dari surga. Mungkin nanti kesulitannya sama antara orang-orang Samaria, atau orang Samaria yang percaya, tadi dikatakan Yesus adalah air hidup. Ya, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, akan menjadi sumber air di dalam dirimu. Nah, nanti juga dikatakan kalau di dalam bab 5 air hidup, bab 4 ya, lalu bab 6 ini adalah roti hidup. Ya. Apakah Yesus memberikan air yang sama air yang bisa diminum? Rupa-rupanya tentang air hidup itu bernilai surgawi. Bukan sebagai air yang kemudian tidak pernah bisa membuat orang haus. Begitu juga dengan pengajaran tentang roti hidup. Ya. Roti hidup bukan nanti kalau Yesus mengatakan, yang makan dagingku dan minum darahku akan memiliki hidup yang kekal. Itulah yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang Yahudi yang kemudian sulit untuk menerima Yesus dan pergi. Nah, kalau kita sejajarkan tentang air hidup, itu mempunyai makna tanda. Begitu juga roti hidup mempunyai makna tanda yang harus kita makan. Yesus adalah makanan kehidupan kita. Maka pertanyaan dari mana itu menjadi penting. Karena Yesus tahu apa yang akan dilakukan. Maka para murid juga masih bingung, susah ya, karena tidak mudah menangkap kata-kata Yesus. Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Yang dikatakan di sana ada sekitar 5.000 orang laki-laki. Nah, saudara-saudara, ternyata apa yang terjadi? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur,
dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Begitu juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Dan apa yang dibuat oleh Yesus itu selalu berdoa, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika mau menyembuhkan orang di Bethesda, kita juga melihat bagaimana Yesus juga bersyukur kepada Tuhan. Nanti dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi bersyukur berarti apa? Kita melihat bahwa di sana ada sebuah nilai ilahi yang masuk di dalam peristiwa itu. Ya. Seandainya tidak ada campur tangan Allah di dalam peristiwa-peristiwa mukjizat atau tanda itu, maka tidak akan berubah. Misalnya anggur atau air yang berubah menjadi anggur, itu pasti juga ada berkat dari Tuhan, dari Allah sendiri. Sekarang ini juga sebelum Yesus membagikan 5 roti dan 2 ikan kepada orang banyak, Yesus mengucap syukur. Sehingga 5.000 orang cukup kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Nah, dari situ kita bisa belajar, ya, bahwa setiap pekerjaan yang mau kita lakukan di dalam kehidupan ini, kita diajak untuk bersyukur. Maka Ekaristi intinya adalah doa syukur agung. Dengan doa syukur agung, kita merayakan puncak dari syukur-syukur kita yang ada di dalam kehidupan kita manusia. Kita puncakkan bahwa di dalam perayaan syukur, Yesus hadir di sana. Maka setiap kali kita juga mengucap syukur, itu adalah wujud atau tanda dari iman. Kita mengucap syukur atas kehidupan, atas air, atas nafas hidup, atas pekerjaan, atas macam-macam itu, berarti apa? Berarti kita mempercayakan bahwa seluruh peristiwa hidup ini ada campur tangan ilahi. Ya. Maka Yesus sebelum membuat 5 roti dan 2 ikan untuk orang banyak, Yesus mengucap syukur. Dan karya ilahi tampak di sana. Nah, dengan peristiwa perbanyakan roti, ini kita ingat satu peristiwa yang mungkin Bapak Ibu pernah baca di dalam kitab 2 Raja-Raja bab 4. Gitu. Ketika Nabi Elisa, kita lihat 2 Raja-Raja, 2 Raja-Raja 4 ayat 42. 2 Raja-Raja. Apa yang ada diceritakan, rupa-rupanya memang pernah terjadi mukjizat yang kurang lebih sama. 2 Raja-Raja bab 4 ayat 42. Nanti kita lihat ceritanya sungguh indah menarik ketika Nabi Elisa itu juga membuat mukjizat menyembuhkan anak dari seorang ibu dan keluarga di sana, yaitu ada seorang wanita Sunem namanya, di Sunem. Kalau yang ini memberi makan 100 orang, itu pada zaman Elisa. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kisah-kisah tentang perbanyakan roti, itu juga sudah ada di dalam perjanjian lama. Ya. Nabi Elisa itu muridnya Nabi Elia. Ya.
yang terkenal dengan Nabi Elia di Gunung Karmel, lalu muridnya Elisa. Salah satu nabi yang tidak mati tetapi dibawa langsung mulia di surga adalah Nabi Elia. Ada gua Elia ketika Elia diancam mau dibunuh. Ya, kalau kita mau baca kisah sebelumnya itu ada kisah yang menarik tentang seorang wanita dari Sunem yang anaknya mati, kemudian di rumahnya di lantai atas, lalu dihidupkan oleh Nabi Elisa. Ya. Namanya kok sama dengan orang Jawa ya, Sunem. Jangan-jangan dari Jogja. Nah, itulah yang terjadi yang kurang lebih sama ceritanya dengan perbanyakan roti pada zaman Elisa. Ternyata sudah ada perbanyakan makanan yang sedikit cukup bahkan sisa untuk 100 orang. Nah, kita lanjutkan. Di dalam kisah-kisah ini ada beberapa teks Injil yang rupa-rupanya ada hal-hal yang bisa kita pelajari lebih dalam. Dari ayat 10 kita melihat apa? Kita melihat di sana. Apa yang dikatakan di sana? Kita lihat. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur membagikan kepada mereka, begitu juga ikan. Dan setelah kenyang, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulnya sehingga tersisa 12 bakul penuh setelah orang makan. Ya. Nah, kita lihat bahwa Yesus menyuruh mereka duduk 5.000 orang laki-laki. Bayangkan seperti apa. Kalau gereja kita ini hanya kurang lebih 800 sampai 1.000 orang. Jadi 5 kali lipat mungkin seluruh halaman itu akan penuh dengan orang. Nah, kalau kita melihat mukjizat roti yang diketahui setelah semua makan itu kenyang, maka para murid disuruh mengumpulkan potongan-potongan yang lebih. Nah, kalau kita melihat teks-teks Perjanjian Lama, itu juga menceritakan bagaimana Yesus yang memperbanyak roti itu juga sudah pernah terjadi. Dan apa yang terjadi itu juga pernah diceritakan misalnya dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa di dalam peristiwa itu ada kehadiran sang nabi. Misalnya Yesaya bab 25 ayat 6. Kita lihat di sana, di situ sudah dicantumkan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion bagi segala bangsa. Ya. Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang terbaik. Ya, anggur tua benar. Ya, masakan yang bergemuk dan bersungsum, anggur yang tua dan yang disaring endapannya. Jadi rupa-rupanya di zaman Perjanjian Lama sudah ada semacam itu, berkat dari Tuhan. Lalu di dalam ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah dikerjakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, kita melihat Yesus yang kemudian diyakini ini nabi yang akan datang. Dan rupa-rupanya, pertanyaan minggu yang lalu, bagaimana di dalam
diri Musa sudah menubuatkan tentang hadirnya seorang nabi yang akan datang. Kita melihat waktu itu di dalam kitab Ulangan bab 18. Ya, kita melihat bagaimana Yesus mau dijadikan nabi, bahkan nabi itu sudah pernah dinubuatkan dalam kitab Ulangan. Yesus dinubuatkan oleh Musa di dalam kitab Ulangan bab 18 ayat 15, ya, kita melihat di sana dan seterusnya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, inilah yang dikatakan Musa bahwa akan datang seorang nabi yang akhirnya apa yang dikatakan Musa terjadi dalam diri Yesus. Nah, inilah satu kata yang seringkali dibicarakan rupa-rupanya di teman kita, sahabat kita di sebelah, yang tafsirannya sangat berbeda. Kalau di dalam tafsiran kita sebagai umat Katolik, apa yang dikatakan Musa yang sama-sama nabi, sama-sama dipanggil oleh Allah. Lalu nanti dalam Injil Matius itu Yesus disebut Musa baru, maka seluruh kitab suci atau Injil Matius itu disusun berdasarkan 5 kitab Musa. Dan lain sebagainya kita sudah bahas waktu tahun lalu, sehingga jelas dikatakan yang dikatakan oleh Musa, dinubuatkan Musa tentang nabi yang akan muncul sama dengan aku, itu adalah Yesus sendiri. Nah, karena Yesus mau dibawa pergi untuk dijadikan raja, Yesus lalu menyingkir seorang diri. Itulah kisahnya yang pertama, tanda yang pertama. Jadi sudah tanda ketiga. Sekarang tanda keempat, itu Yesus berjalan di atas air. Gitu. Itu yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kafarnaum. Ini yang biasanya dialami oleh para peziarah yang menginap di Hotel Tiberias. Pagi-pagi dibawa ke danau lalu naik perahu menyeberang ke Kafarnaum. Dan di situ di Kafarnaum itulah banyak sekali tempat-tempat yang pernah diinjak oleh Yesus dan banyak mukjizat juga yang ada di Kafarnaum. Dan Yesus pergi ke Kafarnaum. Apa yang terjadi? Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Nah, satu tanda lagi kita renungkan, Yesus berjalan di atas air. Kalau kita melihat keempat Injil yang menceritakan Yesus berjalan di atas air, itu selalu diletakkan sesudah Yesus mempergandakan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau mencari di mana ya Yesus itu berjalan di atas air, di teks mana, di ayat berapa, kita ingat-ingat saja, sesudah Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan, pasti langsung ditulis Yesus berjalan di atas air. Jadi gampang mengingatnya. Ya. Kalau Yesus memperbanyak roti di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 15, 1-15, bab 6 ayat 16, Yesus berjalan di atas air.
Kalau kita lihat, kita banding-bandingkan antara keempat penulis Injil ini, rupa-rupanya cukup berbeda satu dengan yang lain. Yang paling dramatis dan ceritanya cukup panjang tentang Yesus berjalan di atas air itu Injil Matius. Sampai diceritakan bahwa Petrus itu juga minta supaya Yesus mengajak Petrus berjalan di atas air dan kejeblos karena kurang percaya. Itu hanya di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Markus enggak ada, Lukas juga enggak ada. Di dalam Injil Sinoptik, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa itu hantu. Di Yohanes tidak ada kata itu hantu. Tetapi Yesus hanya mengatakan, akulah dia, akulah ini, jangan takut. Mereka hanya ketakutan. Kisah-kisah yang begitu dramatis, ada gelombang laut, gelora, mereka bingung. Yesus berjalan di atas air. Di dalam Injil Yohanes sangat sederhana ceritanya. Tapi ada yang khas di dalam Injil Yohanes, kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Satu kata yang hanya ada di dalam cerita itu, Yesus berkata satu kata saja, tidak seperti Matius yang ada dialog dengan Petrus, Petrus jatuh, masuk, tenggelam, enggak ada. Yesus di dalam Injil Yohanes hanya mengatakan satu, bahkan setengah ayat. Akulah ini, jangan takut. Ya. Kalau di dalam Injil yang lain itu ada satu kontras yang terjadi. Ya, kemarin tadi sore itu baru saja Yesus memperbanyak roti, 5 roti dan 2 ikan. Itu adalah peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang sangat mengejutkan, mukjizat yang besar. Tetapi apa yang terjadi? Baru sore tadi Yesus membuat tanda dan mukjizat yang besar. Ketika Yesus berjalan di atas air, mereka tidak percaya lagi bahwa itu Yesus, malah dikira hantu. Ya. Rupa-rupanya perbanyakan roti itu tidak merubah iman mereka, tidak membuat iman mereka semakin dalam, tapi para murid pun malah tidak percaya. Itu yang ada di dalam Injil Sinoptik. Dalam Injil Yohanes ada satu kata, aku ini, jangan takut. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara, kata ini aku itu cukup banyak di dalam Injil Yohanes. Kita masih ingat ketika Yesus mau ditangkap, nanti kita akan bicara juga. Ketika Yesus mau ditangkap, Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Mereka berteriak, Yesus dari Nazaret. Ya. Lalu mereka jatuh pada pating geledek, menggelepar semua ketika Yesus mengatakan akulah dia. Nah, kita kemarin di bab 4 ketika bertemu dengan wanita Samaria, Yesus juga mengatakan ketika wanita Samaria sudah mulai menjadi percaya, mungkinkah Kristus datang? Lalu Yesus mengatakan kepada wanita Samaria itu, akulah dia. Ya. Ya, akulah dia. Nanti kita juga menyebut, akulah roti yang telah turun dari surga. Ya, ketika nanti kita melihat Yesus mengampuni orang berdosa, juga mengatakan bahwa akulah dia. Ya. Ada kata akulah dia itu rupa-rupanya cukup banyak. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Nah, di dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca, kata-kata Yesus, akulah dia. Ya, jangan takut, ini aku. Apa artinya? Kata akulah dia atau inilah aku, itu ada satu kata yang
pernyataan Yesus yang khas, yang di dalam Injil Yohanes mau dikatakan tentang penampakan Yesus yang ilahi. Ya, keilahian Yesus itu tampak di sana. Karena memang Injil Yohanes terkenal dengan kekhasannya tentang kealahan Yesus. Maka di dalam kata akulah dia, itu wajahnya bersinar, wajahnya sangat berwibawa, sehingga orang itu ketika mendengar, siapa yang kamu cari, akulah dia. Orang kemudian tidak kuat menahan kewibawaan ilahi yang penuh dengan sinar surgawi. Maka begitu juga di dalam kata-kata Yesus ketika Yesus naik ke perahu, habis jalan kaki di laut atau di danau, Yesus mengatakan, akulah dia, jangan takut. Ya. Di sana kewibawaan ilahi ditampilkan oleh Yesus, bahwa Yohanes ingin, ya, ini kekhasan Yohanes, ingin menampilkan Yesus yang berwajah ilahi. Itulah yang mau dikatakan. Maka di dalam kisah yang sederhana itu, tidak diceritakan sesuatu yang sangat dramatis. Ya. Nanti akan kita lihat juga tentang kisah-kisah yang lain yang tidak terlalu dramatis di dalam peristiwa saat Yesus wafat di kayu salib. Kalau di dalam Injil Matius diceritakan tentang ada gempa bumi, ada gelap, kain korden sobek. Di dalam Injil Yohanes nggak ada itu. Yesus kembali kepada Bapa. Itulah 2 tanda dari 7 tanda yang sudah kita baca, berarti sudah 4 tanda, nanti masih ada 3 lagi untuk kisah-kisah berikutnya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa semua penulis Injil itu mengkisahkan, menceritakan tentang perbanyakan roti, 5 roti dan 2 ikan. Dan 3 penulis Injil sinoptik itu kisahnya berhenti di situ, di kisah tentang mengumpulkan sisa-sisa 12 bakul penuh, selesai. Tetapi di dalam Injil Yohanes dilanjutkan sebuah wejangan atau pengajaran tentang roti hidup. Bukan roti yang diperbanyak lagi, tetapi diperdalam. Di dalam pesan-pesan yang sangat mendalam, bukan dalam hal-hal yang kelihatan, tetapi dalam sebuah penghayatan yang rohani. Maka di dalam pengajaran roti hidup, dalam sejarah gereja, di situ ada sebuah penghayatan tentang sakramen Ekaristi. Yang sekarang ini juga kita rayakan setiap hari atau setiap hari Minggu. Makna dari roti yang diperbanyak diperdalam oleh Yesus di dalam kisah atau pengajaran tentang roti hidup yang turun dari surga. Di dalam pengajaran tentang roti dari surga ini bisa kita renungkan dalam beberapa ayat yang cukup mendalam dan tidak mudah untuk ditangkap, bahkan nanti akhirnya banyak orang yang mengundurkan diri karena tidak mampu untuk mengerti apa yang mau diajarkan oleh Yesus di dalam wejangan-wejangan tentang roti hidup yang turun dari surga. Mereka masih berpikiran tentang roti yang dimakan, seperti agak kita bisa menyejajarkan dengan wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub.
Yesus mengatakan sesuatu yang bukan air yang seperti di sumur ini. Kalau kamu minum air di sumur ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu meminum air yang akan kuberikan kepadamu, akan menjadi mata air dalam hidupmu dan kamu tidak akan haus lagi. Nah, rupa-rupanya yang dikatakan oleh Yesus sejajar dengan ini. Yesus tadi tidak akan memberikan air 1 galon atau 2 galon, tetapi air dalam arti air surgawi yang akan memberikan kehidupan yang kekal. Nah, kita juga sekarang Yesus mengajarkan tentang bukan minuman, tetapi tentang makanan, tentang roti yang akan memberikan kita hidup yang kekal. Itulah yang kira-kira mau diajarkan oleh Yesus, yang kemudian dalam tanda sakramen itu kita rayakan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Kita lihat ayat 25 sampai 27 dulu, dua ayat, ya 3 ayat. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Kayaknya pernyataannya orang-orang ketika ketemu Yesus itu hanya basa-basi aja. Kamu dari mana? Kamu di mana? Seperti kita kalau ketemu ya. Kapan datang? Padahal dia nggak tanya itu, dijawab atau tidak sama saja. Tetapi Yesus justru tahu pikiran dan hati mereka. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi mereka tidak mencari Yesus untuk menjadi percaya akan tanda-tanda, tetapi mereka malas bekerja. Ikut Yesus saja, Yesus pintar buat sulapan, buat mukjizat. Melainkan untuk makan yang kamu mencari makan supaya kamu kenyang saja. Lalu Yesus memberikan pesan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, ini persis sama dengan wanita Samaria. Ya. Jangan mencari air di sumur ini, kamu akan haus lagi. Carilah air yang akan memberikan kamu hidup yang kekal. Sehingga Yesus mengkritik mereka karena mereka malas bekerja mencari Yesus hanya supaya bisa makan. Ya. Mereka bahkan tidak menjadi percaya dengan tanda-tanda, apalagi percaya kepada Yesus sebagai roti dan turun dari surga. Ya, jadi mereka mencari Yesus bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena mereka telah menerima roti. Ya. Padahal Yesus sudah membuat tanda-tanda yang lain, tapi mereka tidak menangkap juga. Tanda saja tidak dimengerti, apalagi maksud Yesus yang terdalam supaya kita menjadi percaya. Maka di dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari atau setiap minggu, kita juga harus diharapkan oleh Yesus sampai kepada kepercayaan. Percaya kepada Yesus, yang makan tubuh dan darahku akan memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, Yesus bicara kepada mereka tidak hanya tentang roti fisik yang membuat mereka kenyang, Ia menegur mereka agar mereka bekerja untuk memperoleh makanan yang bertahan untuk hidup yang kekal. Nah, ayat 28 dan seterusnya kita melihat lagi apa yang ada di sana. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ya, tadi kan Yesus mengatakan,
bekerjalah supaya kamu tidak hanya mendapatkan roti fisik. Lalu mereka bertanya, pekerjaannya apa yang harus kulakukan untuk memperoleh kehidupan kekal? Apa yang dikerjakan? Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka mereka berkata kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang harus engkau lakukan? Yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus, akulah roti yang hidup, barang siapa percaya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Nah, kita lihat tadi pekerjaan apa yang harus kulakukan. Nah, kalau kita melihat bahwa mereka mengatakan bahwa tentang hidup kekal, kamu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat kamu memperoleh hidup yang kekal. Lalu mereka bertanya, pekerjaan apa yang harus kulakukan supaya memperoleh hidup yang kekal? Kita ingat apa yang ada di dalam benak orang-orang Israel pada waktu itu dengan perjanjian lamanya, ya, yang kemudian diajarkan oleh Paulus di dalam surat-suratnya dan juga dalam kisahnya. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru pemahamannya sedikit terbalik. Seperti apa? Orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi itu mempunyai kepercayaan bahwa untuk memperoleh hidup abadi harus mengerjakan sesuatu. Kita masih ingat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 dikatakan di sana, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Jadi hidup yang kekal itu harus dicapai, bisa diperoleh kalau saya mengerjakan sesuatu. Lalu Yesus bertanya, apa yang ada dalam Taurat? Lalu ahli Taurat itu mengatakan 10 perintah Allah, lalu cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi perbuatan-perbuatan yang ada di dalam Taurat itu menyebabkan orang memiliki hidup kekal. Pemahaman seperti itu kadang-kadang masih ada di dalam kehidupan kita umat Kristiani. Pokoknya kalau saya melakukan perintah Tuhan, nggak mencuri, nggak berzina, nggak ngomong apa-apa, nggak membunuh, dan cinta kepada sesama, otomatis langsung dapat pahala masuk surga. Itu pemikiran perjanjian lama. Yesus mempunyai pemikiran yang terbalik. Yesus mengatakan untuk memperoleh hidup kekal kamu harus percaya kepada Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Harus sampai pada kepercayaan yang mendalam. Apa tandanya bahwa orang itu percaya? Tandanya adalah kita berbuat baik. Kita berdoa. Ya, jadi bukan karena berdoa saya memperoleh hidup yang kekal, tetapi dengan wafat dan kebangkitan Kristus,
kita mendapatkan hadiah hidup kekal. Maka sebagai tanda bahwa kita yakin bahwa Tuhan memberikan hidup kekal, kita mewujudkan iman dan keyakinan itu di dalam ungkapan iman dan wujud iman. Sehingga kalau kita ke gereja tiap hari Minggu, harian berdoa, kumpul dengan teman-teman Kristiani, lalu berbuat baik, kasih kepada sesama yang menderita, itu menjadi tanda kita percaya kepada Yesus. Bukan itu yang menyebabkan kita memperoleh hidup kekal. Jadi terbalik. Hidup kekal, sukacita sudah diperjuangkan oleh Yesus. Dianugerahkan kita dengan cuma-cuma. Maka sebagai tanda bahwa saya percaya akan hadiah Yesus itu, kita ke gereja. Kita berdoa, merayakan Ekaristi, dan lain-lainnya. Itu menjadi tanda iman, bukan menjadikan kita naik ke surga, enggak. Nah, itulah yang mau dikatakan Yesus dengan hidup kekal. Itu perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu kalau kita teruskan, ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami melihat dan percaya kepadamu? Tandanya apa? Orang-orang minta tanda seperti yang dibuat oleh Musa. Tapi Yesus mengatakan, roti yang ada di padang gurun itu yang memberikan Bapakku di surga, bukan Musa. Lalu mereka minta, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Ya. Jadi mereka masih berpikir roti yang fisik. Roti fisik supaya kami tidak usah kerja lagi, supaya kami tidak usah repot lagi. Lalu Yesus mengatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan percaya padaku tidak akan haus lagi. Artinya apa? Yesus memberikan dirinya sebagai makanan untuk hidup. Ya, kalau kita pakai kiasan-kiasan adalah seperti Yesus yang katakan tadi. Di dalam setiap budaya seringkali juga pakai kiasan-kiasan ya. Ya, misalnya dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa tahu. Jadi kedalaman hati itu tidak bisa diukur. Maka kalau Yesus mengatakan roti dari surga, Yesus mau mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Tanpa makanan tidak bisa hidup. Maka Yesus sebagai santapan memberikan hidup yang kekal. Ya. Bahkan kemudian ditambahkan dalam liturgi, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memiliki hidup yang kekal. Akulah roti yang telah turun dari surga. Ketika Yesus mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga, mereka protes. Ayat 42 dikatakan, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ya. Kata bersungut-sungut itu menjadi ciri khas orang-orang Israel ketika mereka berjalan dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Sering bersungut-sungut kepada Musa. Karena apa? Karena mereka kelaparan dan bahkan protes. Lebih baik kita jadi budak di Mesir, di sana bisa makan, bisa kenyang, di sini kita mati kelaparan. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang, sehingga bersungut-sungut kepada Musa.
Bahkan Yesus kemudian mengatakan, jangan kamu bersungut-sungut, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan ada tertulis dalam kitab Nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa yang datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Ini kita diingatkan kembali akan bab 1 ayat 1, bahwa firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Itu sudah tadi kita katakan. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Apa yang dikatakan Yesus ini rupa-rupanya pengulangan dari yang di atas tadi. Yesus selalu mengatakan, akulah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup yang kekal. Dari atas sampai ke bawah diulang lagi oleh Yesus. Kemungkinan besar juga ini diulang di dalam sakramen Ekaristi. Ya. Kalau kita melihat sinoptik Injil yang lain, itu menjelang wafat, Yesus itu mengadakan perjamuan terakhir. Inilah tubuhku, inilah darahku, makan dan minumlah. Di sana sudah tampak atau terasa bahwa kata-kata Yesus ini adalah penjelasan tentang sakramen, bernada sakramental, sakramen Ekaristi. Maka kalau kita memahami secara fisik, maka terjadilah seperti yang diceritakan dalam Injil, dalam teks ayat sesudahnya. Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Kita melihat lagi apa yang pernah diceritakan, misalnya bab 3, itu Nikodemus juga nggak nangkap. Kalau orang tidak dilahirkan kembali, tidak akan masuk kerajaan Allah. Nikodemus masih mengatakan tentang lahir secara fisik. Maka dia menjawab, mengatakan kepada Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau dia sudah menjadi tua? Bagaimana masuk ke dalam rahim ibunya? Ini sama dengan apa yang juga diceritakan dalam kisah tentang wanita Samaria. Tuhan, berikanlah aku air ini, air itu, supaya aku tidak usah menimba lagi. Juga tidak dimengerti oleh orang-orang yang waktu itu berkumpul di sekitar Danau Galilea ketika Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan memiliki hidup yang kekal. Lalu mereka salah paham lagi, bagaimana harus makan daging dan minum darahnya. Lalu mereka mengundurkan diri karena kata-kata Yesus keras. Kita lihat dalam ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya, kita lihat ulangan lagi, muter lagi kata-kata Yesus. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kita masih ingat kata-kata Yesus, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku. Bagaimana pekerjaan bisa dimakan? Sama dengan ini. Bagaimana daging dan darahnya bisa kita makan dan minum?
Artinya apa? Bahwa seluruh hidup Yesus menjadikan manusia dapat menjadi orang yang dituntun, diberkati, bersatu dengan Yesus dan memiliki hidup. Karena Yesus adalah makanan kita sehari-hari. Maka dijelaskan ayat 58, roti yang telah turun dari surga bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Mereka telah mati. Tapi siapa yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Diulang-ulang terus. Kemungkinan ada yang mengatakan bahwa yang terakhir-terakhir ini adalah tambahan dari zaman kemudian yang dipengaruhi oleh sakramen Ekaristi. Ya. Maka kita semua juga setiap kali merayakan Ekaristi mendengar kata-kata institusi, kata-kata konsekrasi itu. Oleh karena itu para murid kemudian mengundurkan diri. Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Ternyata untuk mengerti sabda Yesus secara mendalam, secara rohani, itu tidak mudah. Ya. Mereka selalu berpikir di dalam kerangka yang fisik. Padahal Yesus mau mengatakan sesuatu yang bernilai ilahi. Lalu mereka bersungut-sungut dan mereka meninggalkan Yesus. Tinggallah para murid Yesus. Dikatakan di sana, ayat 66, mulai dari saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Tinggallah sekarang 12 muridnya. Ditanya oleh Yesus kepada Petrus, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis, yang dimaksudkan adalah Yudas Iskariot. Itulah bab 6 yang diceritakan oleh Yohanes, bahwa kisah tentang perbanyakan roti itu kemudian dilanjutkan dengan wejangan atau pelajaran dari Yesus, bahwa roti yang diberikan Bapa kepada kita semua adalah roti hidup yang turun dari surga, yang memberikan hidup kekal kepada kita semua umat manusia. Maka gereja kemudian menghayati roti dari surga itu di dalam perayaan sakramental. Oleh karena itu tafsiran Katolik tentang Yesus Sang Roti Hidup itu adalah tafsir yang ingin menjelaskan tentang sakramen Ekaristi. Padahal sakramen Ekaristi itu hanya dimiliki oleh orang Katolik. Sehingga kita dapat menghayati Yesus dalam sakramen Ekaristi melalui perayaan kita bersama. Pengakuan Petrus, kita masih ingat di dalam Injil Sinoptik, itu juga ada pengakuan Petrus. Ketika Petrus ditanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Dan dengan cara yang berbeda, Yohanes ingin mengungkapkan pengakuan Petrus, iman Petrus kepada Yesus dengan cara seperti yang ada dalam Injil tadi. Petrus tidak mau pergi karena hanya Yesuslah Allah yang hidup, percaya kepada Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Itulah iman kita juga yang sampai sekarang ini kita hayati
dan mau kita perdalam terus-menerus, sehingga kita semua sebagai umat yang percaya kepada Kristus selalu rindu untuk hadir di gereja, merayakan Ekaristi, karena di dalam tubuh dan darah Kristus hadir berupa tanda yang memberikan kita kekuatan untuk hidup dan bersemangat dalam menjalani panggilan kita sebagai apapun juga. Tuhan memberkati, terima kasih. Sekian, amin. Terima kasih Romo Gunawan atas pemaparannya mengenai Yohanes bab 6 ini. Bapak Ibu, tadi kita sudah dengarkan pemaparan Romo Gun mengenai pertama itu tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Selanjutnya juga diisahkan Yesus berjalan di atas air, di mana ketika Yesus berjalan di atas air, ternyata para murid pun belum mengenal Yesus. Di mana sebelumnya Yesus sudah melakukan mukjizat di depan mereka, tapi mereka juga belum dapat mengenal Yesus seutuhnya. Dan juga dikisahkan orang banyak yang mencari Yesus, mereka punya tujuan tertentu. Dan juga tadi Romo Gun sudah memaparkan tentang roti hidup, itu dihubungkan dengan peristiwa pemberian mana di padang gurun kepada bangsa Israel. Marilah kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, kami boleh menyelesaikan pelajaran Injil Yohanes bab 6 tentang tanda-tanda, roti, ikan, dan Yesus berjalan di atas air. Kiranya senantiasa roh hikmat, roh pengertian, senantiasa menyertai kami. Tuhan Yesus, kami percaya akan mujizat-mujizat-Mu sampai saat ini. Karena Engkau adalah Tuhan yang mendengar, Engkau adalah Tuhan yang melihat perbuatan kami dengan iman kami, Tuhan. Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang hidup. Akulah roti yang memberi hidup. Setiap orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah. Kiranya Romo Gunawan, tim KKS, dan umat-Mu yang berkumpul di Zoom ini beserta keluarga kami diberkati rahmat kesehatan dan senantiasa mampu bersyukur kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohon berkat Romo. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga bisa beristirahat dengan tenang, dan semakin yakin dan percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat kita, dengan dianugerahi berkat yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun.